Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cut Irma Mahmudi dengan NIM 23133025. Video presentasi ini saya buat untuk tugas akuntansi manajemen, soal kaji ulang skedul anggaran. Soalnya yaitu, minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut, di mana semua penjualan adalah kredit. Dapat kita lihat di tabel ini terdiri dari 2 tahun, yaitu tahun kedua dan ketiga, di mana tahun kedua terdiri dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, dan tahun ketiga terdiri dari kuartal 1 dan 2. Anggaran penjualan per unitnya di setiap kuartal berbeda, yaitu di kuartal pertama tahun 2, 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000, dan untuk tahun 3, kuartal pertamanya 70.000, dan kuartal kedua 80.000. B. Penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. E. Biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terdirinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Yang diminta dari soal yaitu, susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Jawaban soal kaji ulang untuk yang pertama yaitu anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat tabel dari kuartal tahun 2. Anggaran penjualan per unit untuk setiap kuartal kita dapat datanya dari soal. Untuk harga jual per unit dapat dari soal lagi, yaitu $8 setiap kuartal. Anggaran penjualan dikali dengan harga jual per unit dapat total penjualan. Kuartal pertama, 40.000 dikali $8 dapat $320.000. Untuk kuartal kedua, $480.000. Kuartal ketiga, $800.000. Kuartal keempat, $400.000. Totalnya untuk tahun kedua yaitu $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan tersebut, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Piutang usaha saldo awal di kuartal pertama $60.000. Ini kita dapat dari soal lagi. Untuk penjualan kuartal pertama, rumus ini kita dapat dari soal yang B, yaitu 75% penjualan pada kuartal terdirinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Rumusnya yaitu 300 untuk kuartal pertama, $320.000 dikali 75%, hasilnya $240.000 untuk kuartal pertama, dan $320.000 dikali 25%,
diletakkan di kuartal berikutnya, yaitu kuartal 2 sebesar 80.000 dolar. Untuk kuartal selanjutnya juga sama rumusnya. Dapatlah total penerimaan kes untuk kuartal pertama, yaitu 350.000 dolar didapat dari penambahan saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan, yaitu hasilnya 350.000 dolar. Untuk kuartal kedua, 440.000 dolar. Untuk kuartal ketiga, 720.000 dolar. Untuk kuartal keempat, 50.000 dolar. Totalnya untuk tahun kedua yaitu penerimaan kasnya sebesar 1.965.000 dolar. Untuk permintaan kedua yaitu membuat anggaran produksi. Anggaran penjualan untuk tahun 2 dan tahun 3, data ini kita dapat dari anggaran penjualan per unit ini. Untuk persediaan akhir barang jadi yang diinginkan di kuartal pertama sebesar 18.000. Rumus ini didapat dari 30% dikali anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Jadi 30% dikali 60.000 dapat 18.000. 30% dikali 100.000 dapatlah persediaan akhir untuk kuartal 2. Dan begitu pun selanjutnya. Total kebutuhan yaitu penambahan dari anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Untuk kuartal 1, 58.000. Kuartal 2, 90.000. Kuartal 3, 115.000. Kuartal 4, 71.000. Total untuk tahun 2 yaitu 271.000. Dan kuartal pertama untuk tahun 3, 94.000. Dikurang dengan persediaan awal barang jadi sebesar 12.000. Kalau ini kita dapat dari soal. Untuk kuartal 2, 18.000 ini kita ambil dari persediaan akhir di kuartal 1, dijadikan menjadi persediaan awal di kuartal 2. Dan untuk kuartal 3, persediaan awal barang jadinya diambil dari persediaan akhir di kuartal 2. Begitupun selanjutnya. Total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal barang jadi dapatlah produksi yang dibutuhkan. Untuk kuartal pertama 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000, total untuk tahun 2 259.000, dan kuartal 1 tahun 3 73.000. Selanjutnya yaitu bahan baku yang perlu dibeli. Produksi yang diperlukan per unit pada kuartal 1 46.000, kuartal 2 72.000, kuartal 3 85.000, kuartal 4 56.000, dan kuartal 1 tahun 3 71.000. Data ini diambil dari produksi yang dibutuhkan pada anggaran produksi. Selanjutnya dikalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit, yaitu dikali 5. Perkalian ini didapat dari soal. Dapatlah kebutuhan produksi per pon, yaitu di kuartal pertama 230.000, yang kedua 360.000, kuartal ketiga 425.000, kuartal keempat 280.000, total tahun kedua yaitu 1.295.000, dan kuartal 1 tahun 3 365.000. Kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan awal bahan baku dalam bentuk pon. Persediaan awal bahan baku ini kita ambil dari rumus yaitu 10% dikali kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. Jadi 10% dikali 360.000, dapatlah 36.000. Dan pada kuartal 2, 10% dikali 425.000, dapatlah hasilnya 42.500. Untuk kuartal 3, 10% dikali 280.000, dapatlah hasilnya 28.000, dan begitu pun seterusnya. Kebutuhan produksi ini ditambah dengan persediaan awal bahan baku dapat total kebutuhan sebesar 266.000 untuk kuartal pertama, 402.500 untuk yang kedua, 453.000 untuk kuartal ketiga, 316.500 untuk kuartal keempat. Dan totalnya yaitu 1.331.500. Total kebutuhan ini dikurangkan dengan persediaan awal bahan baku
persediaan awal bahan baku ini didapat dari rumus 10% dikali kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 2, yaitu 10% dikali dengan 230.000 untuk kuartal pertama dapatlah hasilnya 23.000. Untuk kuartal kedua 10% dikali kebutuhan produksi kuartal kedua 306.000 hasilnya 36.000. Untuk kuartal 3 10% dikali 425.000 dapatlah 42.500 dan seterusnya seperti itu. Dapatlah hasilnya yaitu bahan baku yang akan dibeli sebesar 243.000 untuk kuartal pertama, 366.500 untuk kuartal kedua, 410.500 untuk kuartal ketiga, 288.500 untuk kuartal keempat, dan totalnya yaitu 1.308.500. Selanjutnya, bahan baku yang akan dibeli ini dikalikan dengan biaya bahan mentah per pon, yaitu sebesar $0,80. Data ini kita dapat dari soal lagi. Hasil perkaliannya dapatlah biaya bahan mentah yang akan dibeli, yaitu pada tahun pertama $194.400, $400. Kuartal kedua $293.200. Kuartal ketiga $328.400. Kuartal keempat $230.800 dan total tahun kedua yaitu $1.046.800. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.